Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat dan salam bela diri Indonesia. Baiklah teman-teman, kali ini gue mau ikut-ikutan jurus-jurus keren ya. Tapi mungkin jurus saya kali ini nggak terlalu keren, dan kamera saya pun sekarang ini ya nggak begitu bagus ya. Tapi ini real gitu, real dan nyata. Oke. Kali ini saya memperagakan jurus aqua bayangan. Oke. Jurus aqua bayangan ini aqua asli ya. Dalamnya ada air. Gua minum dulu bentar. Berisik ya, ada motor lewat. Oke. Jadi ini jurus aqua bayangan. Kita ambil titik fokus tengah ya, di tengahnya ya, dan kita coba bacok ya tanpa mengenai halangan ini. Oke. Kita coba. Oke. Ya, kita tes lagi. Oke. Ya. Ya, kita coba perspektif samping. Oke. Gagal ya. Iya, berhasil. Oke. Oke, iya, itu dia jurus golok saktinya. Ke bawah yang sebelah ya. Jurus aqua sakti. Oke. Jadi caranya gampang, kita tinggal bacok saja. Oke. Jadi kalau ada misalnya di depan ini sasarannya wortel atau apa, ya kita tinggal sesuaikan. Oke. Nah, sebenarnya ini bukan jurus ya, tapi ini trik sulap. Oke. Kenapa begitu? Karena efisiensinya dalam bela diri itu tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Begini, bela diri itu tidak bisa menggunakan teknik-teknik yang terlalu rumit ya. Kenapa? Karena dalam pertarungan kita dituntut untuk bisa membunuh sih terlalu kejam begini, melumpuhkan lawan secepat mungkin. Nah, untuk melumpuhkan lawan secepat mungkin ini, tidak mungkin kita menggunakan jurus-jurus ataupun teknik-teknik yang terlalu rumit. Nah, yang seperti inilah contohnya ya. Untuk apa coba? Kalaupun di dalam pertandingan, ya bisa di pertandingan, bisa di luar atau segala macamnya ya. Sasaran kita terhalangi oleh benda. Ya. Untuk apa kita bacok? Otomatis itu nyusahkan badan, namanya nyusahkan diri ya. Lebih bagus tunggu dia keluar dari halangan tersebut atau pancing dia keluar dari halangan tersebut, bukan dengan begitu. Buat apa gitu kan. Nah, ini triknya gampang saja, trik sulap ini ya. Kita tinggal, ini syaratnya ini harus dipegang kokoh, dan ini bendanya terlalu ringan. Kalau bendanya berat, hasilnya akan lebih terlihat wow begitu ya. Tapi karena ini ringan, jadi gerakannya agak kelihatan, sengaja. Kenapa begitu? Biar teman-teman tahu. Jadi begini, jika ada sasaran di depan sini ya, kenapa dia bisa kepotong? Karena dia menggunakan ujung. Jadi ketika ini diginikan, saya kedengarkan dulu. Ketika ini diangkat, ini ankle tangan main. Ankle tangan harus main. Oke. Angkat, ankle-nya main. Jadi ketika begini, nah ujungnya ya, jadi seperti itu. Jadi begini, jadi gitu. Nah, jadi kalau dia cepat gerakannya, dia seakan-akan nembus ya. Dia oke. Ya, semakin tipis kita bisa mengempaskan ujungnya ke sasaran,
dia akan semakin terlihat tembus. Oke. Jadi ini ya bisa dibilang trik sulap, bukan jurus. Kenapa? Karena jurus itu tidak menyusahkan kita. Jadi di dalam bela diri itu, ya namanya membela diri tentu mempertahankan diri dari kondisi yang berbahaya. Dan sudah tahu kita dalam bahaya, ngapain kita pakai cara yang ribet-ribet? Tentunya kita cari teknik yang praktis, yang tidak memperumit dan menyusahkan diri sendiri. Ya. Nah, bicara soal akurasi, speed, dan power. Power yang keras bukan berarti seorang petarung itu luar biasa. Logikanya sederhana. Sekuat apapun pukulan Anda, bukan Anda, kita ya, kalau Anda terlalu sombong. Sekuat apapun pukulan kita bisa menghancurkan beton sekalipun, kalaupun bukan editan ya, kalaupun asli gitu, bisa menghancurkan beton. Itu hanya berlaku kalau pukulan tersebut kena ke orangnya. Tapi jika tidak kena, power tersebut akan runtuh kegunaannya gitu. Ya. Jika yang dipukul batu tidak akan bisa menghindar, tidak akan bisa menangkis. Ya wajar kalau pecah. Tapi kalau manusia, dia punya kesempatan, meskipun kesempatan itu 50%, ya 50/50, dia masih bisa menghindar dan masih bisa menangkis gitu. Nah, lalu saya siapa? Saya bicara soal bela diri, kan begitu. Kok saya sok tahu seperti ini? Ya, saya tidak perlu tunjukkan seragam bela diri saya apa. Yang jelas ini celana pencaksilat ini ya. Nah, di celana pencaksilat nih. Oke. Nah, saya dari perguruan mana? Ya. Medali saya berapa banyak? Saya tidak perlu tunjukkan itu. Dari apa yang saya sampaikan dan gerakan yang saya lakukan, ya, teman-teman bisa nilai sendiri saya orang bela diri atau enggak. Ya. Jadi menilai sesuatu itu bukan dari apa yang ditampilkannya melalui embelem-embelem, tapi sejauh mana kemampuannya. Dan tentunya kemampuan tersebut kemampuan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Sederhana begini, kita pernah belajar matematika. Di matematika itu punya banyak rumus. Nah, terkadang guru kita di sekolah itu memberikan rumus yang terlalu rumit, padahal ada rumus yang lebih singkat dan lebih cepat pengerjaannya gitu. Sama dengan bela diri gitu. Jika benar ingin mengedukasi, apalagi ini soal bela diri, kondisi berbahaya di keadaan nyata, kita menggunakan teknik yang terlalu ribet seperti ini, ya tentu akan membahayakan diri sendiri kita. Jadi ya cerdaslah dalam berpikir ya. Kemudian selain dari itu, ya mungkin akurasi dan speed sangat dibutuhkan, benar. Tapi yang perlu dibutuhkan itu, sorry saya agak belibet ini ya, saya nggak biasa bicara di publik ini, tapi karena gatal juga saya ingin bicara ya kan, jadi saya bicara aja begitu. Nah, tapi selain dari power, speed, dan akurasi, yang paling dibutuhkan, yang paling ini, itu adalah otak. Ya, bagiannya apa saja? Ada taktik, ada strategi. Nah, teknik tanpa taktik dan strategi, ini teknik runtuh kegunaannya dan gak ada gunanya. Kita ambil contoh. Ya, misalnya kita bisa mukul nih, gampang. Mau strike, mau jab, ya kan? Ya, atau mau hook, ya, itu hanya akan efektif jika kita menggunakan otak untuk memasukkannya. Jika tidak, ya tidak efektif. Ya mungkin bisa diakali dengan pola jurus, ya pola jurus. Kalau di perguruan pencaksilat tradisional itu ada namanya pola jurus. Jadi semacam kombinasi beberapa gerakan, dimana jika itu sudah biasa kita lakukan, ia akan menjadi gerakan serangan yang susah untuk dihindari dan ditangkis ya. Itu sebenarnya kegunaan jurus.
ada beberapa pola gerakan yang tersusun rapi, tidak mudah untuk ditangkis atau dihindari. Kemudian pola tersebut sering dilatih setiap hari, lama-lama menjadi kebiasaan dan mendarah daging di tubuh, sehingga pada pertarungan sebenarnya akan menjadi sebuah respon atau refleks. Ya, mungkin saja itu bisa mengandalkan kecepatan akurasi. Tapi sekali lagi, jurus pun juga harus pakai otak menggunakannya. Ya, kita ambil contoh fiksi saja lah ya di film-film dia. Ya, harimau lawan bangau, ya bangaunya pasti habis kena makan harimau, kan begitu. Ya, ini logika aja ya. Tapi kalau jurus itu sebenarnya seperti ini. Jurus itu sebenarnya teknik. Mungkin kalau di MMA itu ada drill gitu kan. Ya. Cuman perbedaannya yang ini agak bersifat praktis dan modern tanpa adanya seni. Jurus ada seninya, tapi juga bisa efektif untuk pertarungan dengan syarat memasukkannya pakai ini. Nah, tarian saja, dance saja seperti capoeira. Capoeira itu kan lebih mirip dance. Itu saja bisa dipakai untuk bela diri jika memasukkannya pakai ini, kan begitu. Jadi kalau cuman ini, oke, gitu. Ya buat apa yang dipotong cuman wortel? Mau pakai parang tumpul, mau pakai gini aja lah, pakai aqua saja itu bisa putus itu. Gak percaya? Coba tes, tapi berisi air ya, jangan kosong seperti ini. Nah, pakai ujungnya ini, disabut ujungnya begini, itu tetap juga hancur itu wortel gitu. Jadi nggak ada kaitannya tajam sama tumpul. Mungkin lebih mudah saja kalau pakai yang tajam. Orang dia begini, tekniknya itu kan cuma ditusuk begini. Nah, ditusuk begini dia itu. Tusuk supaya terlihat tembus, engkel mainkan begini, kan begitu. Ya jadi ya untuk orang-orang Indonesia cerdas lah. Cerdas jika melihat konten sesuatu, ya kita jangan mengkritik, tapi kita analisa. Jika ada yang baik di situ, kita ambil. Jika ada yang buruk, ya jangan kita pakai, gitu kan. Ya, sebenarnya mengenai konten-konten pembodohan publik, ya rata-rata kita semua memang dibodohi oleh publik. Tapi sama seperti bela diri yang menggunakan ini, melihat konten juga harus pakai ini, dan ketenangan hati. Saya di sini bukan sok bijak ya. Saya di sini ya jujur saja, ini baru bangun tidur ini saya berani bikin video seperti ini. Ya karena gatel saja saya melihat video-video live yang seperti itu gitu. Ya. Dengan kualitas kamera yang acak-acak seperti ini dan pencahayaan yang tidak begitu bagus seperti ini, ya saya berani saja gitu. Ya. Dan video ini tidak saya edit meskipun kalimat saya belibet. Kita berusaha tampil apa adanya saja. Jadi pesan saya, pesan, emang saya siapa ngasih pesannya? Oke, gini aja lah. Saran dari saya untuk menghentikan pembodohan publik, caranya dengan tidak melihatnya. Nah, kalau ingin melihatnya sebagai hiburan, ya silahkan. Ya. Kalau bicara emosional karena kita dibodoh-bodohi, ditipu gitu. Ya, pada dasarnya manusia itu semuanya menipu. Ya, begitulah kira-kira. Saya pun semakin ngaco ya. Saya cuma memperagakan jurus aqua bayangan ini saja begitu. Botol aqua bayangan ini saja. Kalau omongan yang lain kalau benar silakan Anda ambil, kalau misalnya kurang berkenan ya tidak diambil saja, nggak masalah ya kan. Sekian dari saya. Salam pencaksilat, salam bela diri Indonesia. Ya.